لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para habaib, para kiai, para hujjaj, para ustaz, ustazah, hadirin hadirat, wabil khusus ketua DKM, ketua panitia PHBI dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tokoh pemuda, para tokoh masyarakat, alimul ulama, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di majlis Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang sakit, semoga Allah sembuhkan sakit kita.
Yang punya hajat semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya. Amin. Tenang ini ya. Wabil khusus kepada kedua orang tua kita yang masih ada, semoga Allah istiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diampuni semua dosa-dosanya, diluaskan kuburnya, dan kelak nanti dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan para nabi, para syuhada dan para salihin. Allahumma amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita Isra Mi'raj kali ini, kita pererat ukhuwah Islamiyah, serta kita jadikan sholat sebagai kebutuhan dan sebagai cahaya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Masya Allah, temanya panjang ya. Pertama-tama malah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, di tanggal 10 Sya'ban 1443 Hijriah ini, alhamdulillah dengan kehendak dan izin Allah, kita dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang mulia ini di Masjid apa ini? Masjid Al-Barakah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya barokah semua. Semakin kita bersyukur kepada Allah, semakin Allah tambah nikmat-nikmat kita. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu kita menghitungnya. Dari mulai tidur sampai tertidur kembali, alhamdulillah kita semuanya diberikan keberkahan, dan semuanya itu adalah limpahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain kata Allah, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Semakin kita bersyukur kepada Allah, maka semakin Allah tambah nikmatnya. Tetapi kata Allah sebaliknya, jikalau kita ingkar, jikalau kita kufur kepada nikmat Allah, maka siksa Allah itu sangat pedih. Ibu-ibu diberi suami soleh, syukur tidak? Syukur tidak? Apa syukurin? Syukur. Yang suami istri sudah dikarunia anak, syukur tidak? Bersyukur kepada Allah ya. Yang sudah punya istri satu, bersyukur. Semakin bersyukur, semakin ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ini sudah bulan Sya'ban, tetapi tidak ada salahnya kita kembali bagaimana memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, apa itu Isra? Isra itu adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi tertidur, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril membawa dua malaikat yang lain. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril ketika itu? Membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibedah dadanya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bunda-bundaku yang salihah, kalau sekarang ada metode pembedahan, lahir
Kalau Bu, ada yang sesar? Lahir sesar, lahir sesar. Rupanya metode sesar sudah ada zaman Rasulullah SAW. Tetapi hebatnya Rasulullah SAW yang membedah adalah malaikat Jibril langsung, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kejadiannya adalah kejadian yang kedua. Kapan kejadian yang pertama? Kejadian yang pertama Rasulullah SAW juga pernah dibedah dadanya ketika dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah. Rasulullah SAW juga dibelah dadanya, dikeluarkan kotoran-kotorannya, diisi oleh Allah hikmah-hikmah. Dan pembedahan yang kedua, ketika Rasulullah SAW ingin di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW dibedah dadanya. Ini menandakan apa? Bunda-bundaku yang salihah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita kerjakan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka bersihkan hati, bersihkan diri. Maka doa ketika kita habis wudu, apa doanya? Anak-anak mana anak-anak kita? Oh, ada ya? Oh, di sini. Apa doa setelah wudu? Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ketika kita habis wudu, padahal sudah wudu itu kita sudah bebas dari hadas kecil ya Bapak sekalian. Tetapi setelah wudu kita kembali berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ini mengajarkan kepada kita Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersihkan hati. Apatah lagi ini mau Ramadan. Ada yang masih berantem dengan suaminya? Bunda-bunda? Ada? Jamaah masih Al-Baqarah insyaallah tidak ada. Yang jauhan ada mungkin ya. Ada yang masih tidak kenal dengan tetangganya? Ada? Ada? Kagak ada. Gak ada. Mari kita saling memaafkan. Inilah momentum Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika di-Isra Mi'rajkan, sebelum di-Isra Mi'rajkan dibelah dadanya, itu menandakan bahwa kita harus suci, bersih. Apatah lagi ini akan menjelang bulan suci Ramadan. Tadi kita sudah berdoa di awal, yuk bareng ikuti. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami menuju bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Bapak Ibu sekalian masih ada hati yang belum bersih, mari mulai hari ini di momentum Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, belajar dari Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja yang maksum, Nabi saja yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ingin Isra wal Mi'raj, dibelah dadanya, dibuang kotorannya, diisi dengan hikmah, dengan artian bahwa jangan ada dosa, apatah lagi menjelang bulan suci Ramadan. Setuju? Akur? Cocok? Satu poinnya ya. Mari kita saling
memaafkan. Memaafkan itu menyehatkan. Memaafkan itu indah. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa permusuhan, sehingga hatinya insya Allah lurus, hatinya bersih, hatinya suci. Laksana tadi doa, Allahumma ja'alni, duhai Allah jadikan kami minat tawwabin, sebagai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari akil balik sampai hari ini, berapa dosa yang kita kerjakan. Maka syair yang sering kita lantunkan, mari kita bersama-sama bersenandung. Itulah makna hablum minallah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itulah isra'nya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan makna bahwa sehebat apapun ibadah kita, sehebat apapun puasa kita, sehebat apapun qiyamul lail kita, sehebat apapun sedekah kita, kalau tidak kenal dengan tetangga, kalau berantem terus dengan suami marahin terus istrinya, maka itu tidak dianggap semuanya. Oke, ini poin pertama Isra yang benda-benda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul dipertontonkan ada sekelompok orang. Benda-bendaku, ini kan zamannya lagi masa sulit ya. Yang sulit dicari apa sekarang bunda? Hah? Minyak goreng. Berapa harganya? 30.000 atau sudah naik? Masya Allah. Dulu 14 abad yang lalu Rasul
Apa kata Jibril? Inilah wahai Rasulullah gambaran umatmu yang memakan makanan yang haram, yang menimbun untuk kepentingan pribadi. Ada di sini? Gak ada. Ya Allah, satu suap makanan yang masuk ke mulut kita menjadi darah dan daging, satu teguk minuman yang masuk ke kerongkongan kita lalu kemudian menjadi darah daging. Kalau minuman itu haram, kalau makanan itu haram, maka haram kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apatah lagi menimbun minyak, nanti di akhiratnya itu ketumpahan minyak. Baru sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika di Isra, ketika dalam Isra itu Rasulullah SAW juga dibawa oleh malaikat Jibril ke Madinah, lalu dipertunjukkan, ini wahai Rasulullah tempat engkau nanti hijrah 1 tahun kemudian. Rasulullah SAW juga dipertunjukkan di satu tempat yang tempat dulu Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW sebelum dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mampir di Masjidil Aqsa. Di sana Rasulullah menempatkan kendaraannya dan kendaraannya ditambahkan di sana. Lalu Rasulullah SAW sholat di situ, lalu baru Rasulullah SAW naik Mi'raj. Maka ada satu ungkapan, Mi'rajul as-salatu mi'rajul mu'minin. Maka mi'rajnya orang-orang mukmin itu adalah sholat. Kalau Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian sebelum Rasulullah dimi'rajkan ada dikenal dengan Amul Huzn, tahun kedukaan bagi Rasulullah SAW. Kenapa Rasul duka? Karena ditinggalkan oleh 2 sosok tercinta. Yang pertama adalah istri tercintanya, yakni Khadijah binti Khuwailid. Rasul berduka. Rasul ketika ditinggalkan wafat oleh istri tercintanya, Rasul berduka. Bahkan bukan hanya Rasulullah SAW berduka, tetapi para malaikat juga berduka, alam jagat raya berduka. Ketika itu hitam pekat menandakan alam jagat raya pun juga berduka karena berdukanya Rasulullah. Ini juga Bapak sekalian, begitu biasanya dilayani, Masya Allah, oleh istrinya, makan dilayani ya. Ini bapak-bapak ini rata-rata semuanya begitu ya. Pakaian tinggal pakai, sudah disetrikai ya, begitu Pak Kiai. Makan kopi kita dibuatin, ya Allah ya. Maka pantas kalau ditinggal istri, Masya Allah, cari lagi atau kehilangan ya, kehilangan duka yang mendalam ya, Masya Allah. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh terasa, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Masya Allah. Rasul pun berduka. Apatah lagi setelah itu, setelah wafatnya Khadijah binti Khuwailid, Rasulullah SAW juga
ditinggalkan oleh paman kandung Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Jadi Rasulullah berduka 2 kali. Rasul berduka sehingga dalam kedukaannya itu Allah ingin menghibur Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW dimi'rajkan. Silakan nanti bisa lihat di surah 16. Surah 16 itu surah apa, Bunda? Ada yang tahu surah 16 surah apa? Surah An-Nahl. Lihat di surah An-Nahl ayat-ayat terakhir, Rasul diminta wasbir, bersabarlah wahai Muhammad. Maka kata Asy-Sya'rawi dalam tafsir Asy-Sya'rawinya, wasbir di sini kata Asy-Sya'rawi, seorang mufassir kontemporer dari Mesir. Wasbir di sini karena 4 hal. Yang pertama, Rasul diminta bersabar karena ditinggal wafat oleh istrinya. Wasbir yang kedua kata Asy-Sya'rawi, bersabarlah wahai Rasul, wahai Muhammad, karena Rasulullah SAW ketika berdakwah di Bukit Taif bukannya mendapatkan sambutan dari kaum Taif, tetapi justru diberikan sambitan-sambitan sampai Rasulullah SAW diberikan tawaran oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, andai engkau mau maka akan aku balikkan Bukit Taif itu. Tetapi apa kata Rasul? Kata Rasul, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, berikan keberkahan, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada kaum Taif, sesungguhnya mereka tidak tahu. Bunda-bundaku, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita disakiti, boleh enggak menyakiti balik? Boleh enggak, Bunda? Ada yang mendolimi kita boleh enggak mendolimi balik? Boleh tidak? Wah, solehah semua ya, Masya Allah, bunda-bunda kita. Boleh, tetapi yang setara. Kalau dicubit pipi kanan, boleh cubit pipi kiri, nggak boleh lebih. Ya, kalau ditampar pipi kanan, boleh nampar pipi kiri, nggak boleh nampar juga nonjok nendang. Tetapi kalau setara, seimbang balasannya, diperbolehkan. Belum titik, masih koma. Kalau kita memaafkan itu jauh lebih baik. Itulah ajaran Islam, Masya Allah. Rasul diludahi, senyum. Diludahi lagi, senyum. Setiap datang ke masjid diludahi, senyum. Jamaah Masjid Al-Barakah juga sama, diludahi. Masya Allah, diludahi, senyum Rasulullah SAW. Satu ketika Rasul lewat, gak ada yang meludahi. Kemana itu yang biasa meludahi? Sakit ya Rasul. Rasul bergegas pulang, ke istrinya minta dibawakan sesuatu, nengok itu sih yang meludahi Rasulullah. Allahu Akbar. Inilah akhlak Rasulullah SAW. Yang pertama, Isra'nya Rasulullah SAW, hubungan horizontal sesama manusianya harus baik. Lalu kemudian Mi'rajnya Rasulullah SAW, menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Kecuali Habib boleh. Karena sudah disiapkan didudukin atau enggak? Ya, didudukin kuncinya kita belakang. Waduh, ini kesannya udah tua banget nih, padahal masih usia 17 tahun.
Gak apa-apa nih buat Habibana nanti. Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menembus langit ketujuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati beberapa alam. Alam nasur, alam malakut, ya. Alam lahut, alamnya manusia, kita semua bisa. Alam malakut kita tidak mampu menembus, hanya para malaikat yang bisa. Dan alam lahut, alamnya Allah, alamnya Tuhan, itu Rasulullah SAW bisa menembus dan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah keistimewaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah SAW. Maka ayat yang tadi dibacakan oleh qari kita yang luar biasa, Allah dahului surah Al-Isra itu dengan kalimat tasbih. Kata Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Allah pelitang. Saya ulang lagi. Subhanalladzi Allah awali dengan kalimat tasbih subhana. Kalau kita buka ulumul Quran, ahli tafsir ketika memahami menafsirkan ayat yang didahului dengan kalimat tasbih subhana, sabbahalillah, sabbihisma rabbikal a'la, dan seterusnya, ayat yang diawali dengan kalimat tasbih menunjukkan ada satu keistimewaan, termasuk di dalamnya keistimewaan dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak istimewa? Subhanalladzi asra. Rasul bukan jalan sendiri, tetapi Rasul diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan terjadinya? Lailan, pada satu malam. Bahkan ada mufassir yang menjelaskan bukan satu malam suntuk, tetapi lailan, hanya sepertiga malam saja. Kalau sepertiga malam berarti kalau mulainya jam 1, jam 2, jam 3, yaitu sepertiganya. Mulai malam jam 6 sampai pagi jam 6 atau jam 5. Sepertiga malamnya berarti di 3 atau 4 jamnya. Jadi hanya sepertiga malam saja. Tetapi ini mustahil menurut akal pikiran. Tetapi ketika Allah menggunakan redaksi asra, asra di sini maknanya bukan jalan sendiri, tetapi diperjalankan lailan. Bunda bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa rahasia malam? Nah, sekarang mulai ke ayat ini kita kupas satu persatu. Ada surah khusus namanya surah Al-Lail. Betul? Betul? Surah Al-Lail ini menandakan bahwa di malam hari itu ada peristiwa-peristiwa istimewa. Maka bunda-bundaku, bapak sekalian yang dimuliakan Allah, yang punya hajat apapun, yang punya hajat apapun kepada Allah, minta
doalah di malam hari. Banyak sekali kejadian-kejadian istimewa dari Allah. Semua kejadian istimewa itu terjadi di malam hari, termasuk di dalamnya peristiwa Isra wal Mi'raj yang Allah jelaskan lailan, di malam hari. Maka bunda-bunda yang mendoakan anaknya, yang mendoakan cucunya, mendoakan keluarganya, doalah di malam hari, karena di malam hari itu bebas hambatan. Ibarat sinyalnya lagi kenceng-kencengnya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat jalan tol, silakan bunda, ayah-ayah bunda sekalian, kalau pergi kemana-mana lewat jalan tol, lewatnya jam 1 malam, kira-kira sepi atau ramai? Sepi. Ketika sepi itulah di keheningan malam itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencurahkan semua isi hati, meleleh air mata kita menetes di tempat sujud kita. Disitulah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang bermohon di sepertiga malam, di malam qiyamul lail kita, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Begitupun Rasulullah SAW di malam hari itu, Rasulullah SAW melakukan perjalanan mi'rajnya, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula, yang Allah berikan keberkahan sekelilingnya. Masjidil Haram Allah berkahi, Masjidil Aqsa Allah berkahi. Maka siapa yang menjalankan sholat di Masjidil Haram 1 rakaat sama seperti kita menjalankan sholat di tempat yang lain 100.000 rakaat. Ada yang mau ke Masjidil Haram, ada yang mau umrah, ada yang mau haji. Oh, maunya sedikit mau. Kata Allah, ya udah sesuai dengan. Siapa yang mau umrah? Siapa yang ingin haji? Ya Allah, catatkan semua yang bilang siapa yang mau umrah. Semoga Allah kabul. Banyakin baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak yuk semuanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika panggil kami ya Allah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah semuanya bersama keluarga, anak-anak, cucu semuanya. Yang belum umrah siapa? Oh, sudah semua. Gak ada yang ngacu. Yang sudah haji sudah. Alhamdulillah sudah semua. Tadinya mau saya kasih amalan. Kalau enggak ya sudah. Nggak pengen umrah, nggak pengen haji,
baca surah Al-Hajj banyakin, ya. Surah Yasin, surah Al-Hajj banyakin. Kalau belum berangkat juga surah Tanah. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas kata Allah berkahi, Masya Allah. Dulu kan yang mau datang ke Mekah itu panas, kering, kerontang, tetapi begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam diturunkan, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam, Siti Hajar, belum ada orang di situ. Tetapi Makkah bibarkatan mubarakah kata Allah berkahi. Salat kita di Masjidil Haram Allah ganjar dengan 100.000 sama seperti salat di tempat yang lain. Salat di Masjid Nabawi di Madinah sama seperti 1 rakaat di Masjid Nabawi, sama seperti kita menjalankan 1000 rakaat di tempat yang lain. Salat di Masjidil Aqsa di Palestina sama seperti kita menjalankan sholat 500 rakaat di tempat yang lain. Subhanallah. Maka pantas kata Rasul, tidak aku anggap perjalanan. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke Amerika, jalan-jalan kemana, ke Monas dan seterusnya, belum dianggap sebagai jalan-jalan kalau belum kepada 3 tempat. 3 tempat ini adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kenapa? Ada peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Kata Allah, linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuktikan sebagai ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rasul langsung mendengar, Rasul langsung melihat, dan Rasul langsung menjalankan. Masya Allah. Dari peristiwa Mi'raj itu, Isra wal Mi'raj itu, bagus sekali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada Rasul, memerintahkan sholat 50 waktu, yang 50 waktu itu kemudian menjadi 5 waktu atas saran dari Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah mendapatkan perintah 50 waktu, Rasul turun membawa perintah itu, turun ke langit ke-7, turun langit ke-6, bertemu dengan Nabiullah Musa. Ya Muhammad, tidak akan sanggup umatmu untuk menjalankan sholat 50 waktu. Minta korting, minta diskon. Lalu Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya dari 50 waktu menjadi sholat 5 waktu. Sudah 5 waktu, kata Nabiullah Musa, gak kuat umatku yang besar-besar saja gak kuat. Minta lagi, tapi kata Rasulullah, aku sudah malu wahai Nabiullah Musa. Masya Allah. Maka jaga sholat kita yang 5 waktu ini, yang masih kadang-kadang kita tinggalkan. Seperti sebuah lagu, zuhur ke subuh kesiangan, zuhur ke repotan, asar di perjalanan, maghrib, isya tiduran. Masya Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masya Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kata Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan sabar. Siapa yang ingin sesuatu, ingin dikabul oleh Allah Subhanahu
sholat. Rizki kita kayak sulit, cari kerja sulit, cari mantu sulit. Mintalah di waktu sholat itu, karena kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kencangin dulu ibadahnya kepada Allah, baru kemudian kita minta kepada Allah dengan wasilah sholat. Maka kata Allah di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang itu beruntung, orang-orang mukmin itu beruntung. Apa? Siapa yang beruntung itu? Salah satunya adalah alladzina fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang menjalankan sholat dengan khusyuk, itulah adalah orang-orang yang beruntung di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul 14 abad yang lalu, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah amalan sholatnya. Baik sholat kita, maka baik amalan yang lainnya. Buruk amalan sholat kita, menjadi buruk juga amalan yang lainnya. Maka kata Allah di ayat yang lain, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat kita akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau ada yang masih sholat tetapi masih berbuat maksiat, tobat tapi tobatnya tobat terus maksiat, tobat sambel, sudah tobat pengen lagi, terus lagi, berarti sholatnya belum baik, berarti sholatnya masih ada yang salah. Mari kita koreksi sholat kita. Kalau sholat kita baik, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah rumah tangga baik, pekerjaan baik, anak-anak baik, cucu juga baik, dan pada akhirnya menjadi qurrata a'yun bagi orang-orang yang menjaga sholatnya. Di dalam mi'rajnya Rasulullah SAW ada beberapa kejadian yang dipertontonkan kepada Rasul. Ada khusus kepada suami-suami, ya juga pada para istri. Rasul ketika Mi'raj disodorkan, ada orang yang dipertontonkan kepada Rasulullah SAW. Sekelompok orang ini memakan ada daging yang baik, lezat, bergizi. Ada juga daging yang buruk, yang sudah busuk, yang berulang, yang sudah bau. Tapi sekelompok orang ini bukannya memakan daging yang baik ini, yang bergizi ini, tetapi justru dia memakan daging yang busuk. Mau mudah-mudahan memakan daging yang sudah basi? Ada yang mau? Bapak-bapak, daging yang bergizi atau daging yang sudah bau? Yang bergizi atau yang sudah busuk? Bapak-bapaknya. Lalu Rasul bertanya, ya Jibril, kok ada orang yang disuguhi daging yang baik, daging yang bergizi, justru memakan daging yang busuk, yang sudah bangkrut menjadi bangkai, yang sudah berulang? Model seperti apa umat yang begini ini, wahai Rasul? Wahai Jibril, kata Rasul. Kata Jibril, ya Muhammad, ini adalah gambaran umatmu yang sudah di rumahnya ada istri yang sah, ada suami yang sah, yang sudah dinikahi secara sah, tetapi dia justru memakan daging bangkai, tetapi justru dia berselingkuh, tetapi justru dia
berzina dan seterusnya. Masya Allah. Itu dulu ada gambaran ketika Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi Rasul mencium bau yang sangat harum. Ya Rasul, ya Jibril, ini bau apa? Kok harum sekali? Kata Jibril, ya Muhammad, ini ada dulu bernama Masyitah dan keluarganya. Masyitah ini di zaman Fir'aun, tukang sisirnya Fir'aun, yang menjaga akidahnya, yang menjaga imannya. Tetapi kata Jibril alaihissalatu wassalam, dia diminta begitu menyisir rambutnya dari Fir'aun itu, jatuh sisirnya dan menyebut refleks Allah. Lalu kemudian karena tahu Fir'aun ini menyisir keluarganya Fir'aun, dia tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Tuhannya. Lalu dilaporkan, lalu Masyitah dipanggil, wahai Masyitah, siapa Tuhanmu? Dia jawab, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Wahai Masyitah, siapakah yang, sekali lagi, siapakah Tuhanmu? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Wahai Masyitah, kata Fir'aun, engkau masih tetap mengakui Allah sebagai Tuhanmu? Bukankah Tuhanmu ini adalah aku? Kata Fir'aun, Tuhanku adalah Allah. Karena tetap mempertahankan akidahnya, lalu Fir'aun memanggil al-gojo-nya, sehingga memasukkan Siti Masyitah dengan keluarganya, dengan suaminya, karena mempertahankan akidahnya. Ketika Mi'rajnya Rasulullah SAW dipertontonkan, dipertunjukkan kepada Rasulullah, Rasul mencium bau yang sangat harum. Orang yang menjaga akidahnya maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pesan penting dari Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak peristiwa-peristiwa itu, ketika Isra, marilah kita menjaga. Sebelum Isra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibedah dadanya, menjaga hati, menjaga kebersihan jiwa. Lalu diisrakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita punya perjalanan horizontal. Artinya baiklah kepada suami, baiklah kepada istri, baiklah kepada tetangga, baiklah kepada sesama. Baru kemudian mi'rajnya kita adalah ketika kita sudah baik, menjaga hati, baik secara sesama manusia, maka kemudian kita mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insyaallah poin-poin penting dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan jalankan, wabil khusus salat 5 waktu kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Wal 'afwu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi